Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Trijalmo MSI, Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, dan Ibu Dr. Neni Hasnunida MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biologi fungsi. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan Feni Endar Hadi dan saya sendiri Nasiruddin akan mempresentasikan materi sistem pencernaan makanan. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup. Nah, makanan ini berfungsi sebagai sumber nutrisi, kemudian memberi energi dan tenaga yang dibutuhkan makhluk hidup, sehingga makhluk hidup dapat beraktivitas. Nah, yang dibutuhkan tubuh dari makanan adalah zat-zat dari sari makanan yang terkandung di dalam bahan makanan yang dikonsumsi, sehingga harus ada yang mencerna dan mengolah zat-zat dari sari makanan tersebut. Nah, untuk itu diperlukan sistem pencernaan dan alat-alat pencernaan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses pencernaan pada invertebrata. Yang kedua, bagaimana proses pencernaan pada vertebrata. Tujuannya itu untuk mengetahui proses pencernaan pada invertebrata dan untuk mengetahui proses pencernaan pada vertebrata. Pencernaan merupakan sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah zat tersebut secara kimia ataupun mekanik untuk menjadi nutrisi. Nah, mekanik terjadi di dalam mulut, yaitu ketika mengunyah makanan hingga halus. Nah, kimiawi terjadi di dalam usus, yaitu makanan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, pada pengolahan makanan ini dapat dibagi menjadi 4 tahap yang berbeda. Tahap yang pertama yaitu ingesti. Ini adalah tindakan makanan dapat ditelan dalam tubuh dalam bentuk cair dan padat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu digesti atau pencernaan. Nah, pada tahap kedua ini dari pengolahan makanan dipecah menjadi molekul-molekul yang cukup kecil untuk diabsorpsi dalam tubuh. Nah, tahap ini penting. Mengapa? Karena hewan tidak dapat langsung menggunakan protein, karbohidrat, dan nukleat, asam nukleat, kemudian lemak dan fosfolipid dalam makanan. Nah, salah satu masalahnya yang dihadapi adalah bahwa molekul-molekul ini terlalu besar untuk melewati membran dan memasuki sel-sel hewan. Nah, kemudian 2 tahap terakhir pengolahan makanan ini terjadi setelah makanan dicerna, yaitu tahap yang ketiga absorpsi, yaitu sel-sel hewan mengambil atau menyerap molekul-molekul kecil asam amino dan gula sederhana. Nah, yang ketiga eliminasi, ini menyelesaikan proses tersebut saat material yang tak dicerna dikeluarkan dari sistem pencernaan. Bahan makanan yang tercerna dan terserap digunakan oleh sel tubuh sebagai sumber energi dan bahan pembangun tubuh. Nah, pencernaan makanan terjadi dalam kompartemen khusus, yaitu pencernaan intraseluler dan pencernaan ekstraseluler. Di mana pencernaan intraseluler ini terjadi pada organisme bersel satu, terjadi pencernaan intraseluler. Mengapa? Karena makanan akan dicerna setelah masuk ke dalam sel. Sedangkan pencernaan ekstraseluler yaitu proses pencernaan di dalam usus tergolong pencernaan di luar sel ekstraseluler, karena bahan makanan itu dihancurkan ketika masih berada di luar sel. Selanjutnya sistem pencernaan pada invertebrata.
yaitu sistem pencernaan pada coelenterata. Alat pencernaan pada coelenterata berupa gastrovaskuler, yaitu ruang yang berfungsi untuk proses pencernaan sekaligus untuk sirkulasi. Nah, sel yang membatasi rongga gastrovaskuler itu disebut gastrodermis. Sel ini mampu mengekskresikan enzim ke ruang gastrovaskuler. Nah, oleh karena itu, pemecahan bahan makanan secara kasar dapat berlangsung dalam saluran tersebut. Akan tetapi, pencernaan makanan secara lengkap tetap berlangsung secara intraseluler. Nah, beberapa spesies cacing pipih yang hidup bebas atau non-parasit sudah mempunyai mulut tetapi tidak mempunyai rongga pencernaan. Nah, pada hewan tersebut makanan dicerna oleh sel jaringan di dekat mulut yang belum terorganisasi secara baik. Nah, permukaan tubuh cacing pipih ini sering digunakan untuk menyerap makanan. Nah, untuk keperluan tersebut, cacing pipih ini mempunyai mikrofili pada usus halus manusia. Nah, berlawanan dengan hewan cnidaria dan cacing pipih, sebagian besar hewan tersebut nematoda, annelida dan moluska, arthropoda, echinodermata dan chordata memiliki pipa atau tabung pencernaan yang memanjang antara dua pembukaan, mulut dan anus. Nah, pipa atau tabung ini disebut saluran pencernaan lengkap atau complete digestive tract atau saluran pencernaan. Selanjutnya, sistem pencernaan pada vertebrata. Sistem pencernaan pada vertebrata ini merupakan sistem pencernaan yang sudah sempurna, di mana sistem pencernaannya terjadi secara ekstrasel. Nah, organ pencernaan pada hewan vertebrata itu meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Selanjutnya, pencernaan pada ruminansia atau hewan pemamah biak. Sekumpulan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang mencerna makanannya dalam dua langkah. Pertama, dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Nah, proses pencernaan pakan pada ternak ruminansia ini terdiri dari yang pertama, pencernaan mekanis, di mana ini dilakukan di dalam mulut. Kemudian pencernaan fermentatif, ini dilakukan oleh mikroba dalam rumen. Kemudian yang ketiga yaitu pencernaan hidrolisis, ini dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, proses pengolahan pakan itu dilakukan dengan cara memamah biak atau ruminansi. Nah, proses pengolahan pakan itu yang pertama itu retikulum. Nah, retikulum ini disebut sebagai sering disebut sebagai perut jala atau hardware stomach. Nah, retikulum ini berbatasan langsung dengan lumen, akan tetapi di antara keduanya tidak ada dinding penyekat. Nah, pembatas di antara retikulum dan rumen yaitu hanya berupa lipatan, sehingga partikel pakan menjadi tercampur. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumen. Rumen pada sapi dewasa merupakan bagian yang mempunyai proporsi yang tinggi dibanding dengan proporsi bagian lainnya. Nah, rumen ini terletak di rongga abdominal bagian kiri.
Rumen ini sering disebut juga dengan perut beludru. Nah, hal tersebut dikarenakan pada permukaan rumen terdapat papila. Nah, pada retikulum dan rumen terjadi pencernaan secara fermentatif. Mengapa? Karena pada bagian tersebut terdapat mikroba dengan jumlah bermiliar-miliar. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu omasum, atau disebut juga dengan perut buku, karena permukaannya berbuku-buku, di mana derajat keasaman atau pH omasum ini berkisar antara 5,2 sampai 6,5. Nah, antara omasum dan abomasum terdapat lubang yang disebut omaso-abomasal orifice. Nah, fungsi dari omaso-abomasal orifice ini adalah untuk mencegah digesta yang ada di abomasum kembali ke omasum. Nah, yang terakhir yaitu abomasum, atau disebut juga dengan perut sejati. Nah, derajat keasaman pH pada abomasum itu antara 2 sampai 4. Nah, permukaan abomasum ini dilapisi oleh mukosa yang berfungsi untuk melindungi dinding sel agar tidak tercerna oleh enzim yang dihasilkan oleh abomasum. Lebih jelasnya seperti pada gambar sapi. Di sini retikulum, kemudian di sini rumen, abomasum, omasum, di sini usus. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada Pisces. Sistem atau alat pencernaan pada ikan ini terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pylorus, usus, rektum, dan anus. Saluran pencernaan ikan ini dimulai dari rongga mulut, yang di dalamnya terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah, dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan dan banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan ludah. Nah, dari rongga mulut makanan masuk dalam esofagus melalui faring yang terdapat di dalam sekitar insang. Nah, esofagus ini berbentuk kerucut pendek terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, lumen ini akan menyempit. Nah, dari kerongkongan makanan didorong masuk ke lambung sehingga lambung menjadi besar. Nah, antara lambung dan usus tidak jelas batasnya. Pada beberapa jenis ikan terdapat tonjolan buntu yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Nah, dari lambung makanan masuk ke dalam usus yang berbentuk pipa panjang, berkelok-kelok dan sama besarnya bermuara pada anus. Nah, kemudian kelenjar pencernaan ini terdiri dari hati dan pankreas yang berguna untuk menghasilkan enzim pencernaan yang nantinya akan bertugas membantu proses penghancuran makanan. Selanjutnya, sistem pencernaan pada aves. Pencernaan burung ini dimulai dengan mulut. Paruh burung mengganti bibir dan gigi mamalia dan bervariasi dalam bentuk, ukuran, panjang, dan fungsi sesuai dengan jenis makanan yang dikonsumsi. Mekanisme pencernaan makanan pada aves itu yaitu mulut atau paruh
kemudian kerongkongan, kemudian ke tembolok, ke lambung kelenjar, kemudian ke lambung punggungnya, kemudian hati, pankreas, usus halus, usus besar, usus buntu, poros usus, dan kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada amfibi. Kalian pasti sudah nggak asing lagi kan dengan yang namanya amfibi. Nah, salah satu contoh dari amfibi itu adalah katak. Secara berturut-turut saluran pencernaan pada katak yaitu meliputi yang pertama ada rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut terdapat gigi berbentuk kerucut yang berguna untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Lalu lanjut ke esofagus. Nah, esofagus itu merupakan saluran pendek. Lalu dari esofagus lanjut ke ventriculus. Nah, ventriculus ini memiliki bentuk kantung yang apabila terisi makanan maka ia kantungnya menjadi lebar. Nah, lanjut yaitu ke lambung. Lambung dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan saluran keluar menuju ke anus. Lalu dari lambung dia lanjut ke intestinum atau usus. Nah, usus ini dibedakan menjadi usus halus dan usus tebal. Nah, di dalam usus halus itu terdapat duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. Lalu usus besar akan berakhir pada rektum dan menuju ke kloaka. Selanjutnya, sistem pencernaan pada manusia. Sama seperti amfibi, proses pencernaan pada manusia diawali di rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Gigi terbentuk dari tulang gigi yang disebut dentin, dan struktur gigi terdiri atas mahkota gigi yang terletak di atas gusi, leher yang dikelilingi oleh gusi, dan akar gigi yang tertanam di dalam kekuatan rahang. Nah, akar dilapisi semen yang berguna untuk melekatkan akar pada rahang gigi. Dan ada 3 jenis macam gigi manusia. Yang pertama ada gigi seri yang berguna untuk memotong makanan. Lalu ada gigi taring yang berguna untuk mengoyak makanan. Dan yang terakhir ada gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan. Selanjutnya, ada 3 buah macam kelenjar air ludah atau saliva di dalam mulut. Ada kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Di dalam rongga mulut, lidah menempatkan makanan di antara gigi sehingga mudah untuk dikunyah dan bercampur air liur. Makanan ini kemudian dibentuk menjadi lembek dan bulat yang disebut dengan bolus. Nah, kemudian bolus dibantu dengan lidah dan didorong menuju ke faring. Nah, di dalam lenjar air ludah ini mengeluarkan air liur yang mengandung enzim ptyalin dan amilase. Nah, enzim ini berguna untuk mengubah amilu menjadi maltosa. Nah, pencernaan yang terjadi itu dibantu dengan enzim, maka pencernaan itu disebut dengan pencernaan kimiawi. Dari rongga mulut lanjut ke faring dan esofagus. Nah, faring merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat kantung pernafasan yang disebut dengan epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus. Nah, esofagus ini merupakan suatu organ berbentuk tabung dan lurus serta berotot lurik serta berdinding tebal. Nah, otot kerongkongan berkontraksi sehingga dapat menimbulkan gerakan remas-remas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Nah, gerakan otot ini disebut dengan gerakan peristaltik. Lalu lanjut ke lambung. Nah, lambung adalah kelanjutan dari faring dan esofagus. Nah, lambung ini berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan hingga 1 liter dan mencapai 2 liter. Nah, dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi untuk menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Nah, apa sih otot-otot itu? Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu ada otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong.
Selain pencernaan secara mekanik, pada lambung terjadi pencernaan secara kimiawi juga, yaitu dengan menggunakan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh lambung. Nah, senyawa kimiawi yang dihasilkan oleh lambung itu adalah yang pertama ada HCl, asam HCl yang berguna untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lalu ada yang namanya renin. Nah, renin ini berguna untuk mengendapkan protein pada susu atau kasein dan air susu atau ASI. Lalu yang terakhir ada yang namanya mukus. Mukus ini berguna untuk melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Nah, otot pada lambung ini berkontraksi dengan cara mengaduk-aduk bolus dan memecahkannya secara mekanis, lalu mencampurkannya dengan getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung asam HCl, enzim pepsin, dan renin. HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama bolus dan akan mengaktifkan enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Lalu renin ini berguna untuk menggumpalkan protein susu. Setelah melalui pencernaan secara kimiawi di dalam lambung, bolus akan berubah menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kim atau kimus, atau yang kalian pahami berupa bubur usus. Nah, kimus ini akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Lalu lanjut ke usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum yang panjangnya sekitar 25 cm, jejunum yang panjangnya kurang lebih 2,5 meter, serta ileum yang panjangnya kurang lebih 3,6 meter. Nah, pada usus halus itu hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus, serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Nah, pankreas ini menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase yang disalurkan menuju duodenum. Nah, fungsi enzim tripsin ini untuk merombak protein menjadi asam amino. Lalu, fungsi amilase itu untuk mengubah amilum menjadi maltosa, dan lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Nah, getah empedu yang dihasilkan oleh hati dan ditampung ke dalam kantung empedu. Nah, getah empedu disalurkan ke duodenum. Getah empedu itu berfungsi untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu pencernaan selanjutnya dilanjutkan ke jejunum. Nah, pada bagian ini terjadi pencernaan tahap akhir sebelum makanan-makanan diserap oleh zat-zat makanan. Setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap untuk diserap. Penyerapan zat-zat makanan itu terjadi di dalam ileum. Nah, glukosa, vitamin yang larut ke dalam air, asam amino, dan mineral yang diserap oleh villi usus halus maka akan dibawa oleh pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dari usus halus maka lanjut ke usus besar. Nah, bahan makanan yang sudah melalui usus halus akhirnya masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini terdiri atas usus buntu atau appendix. Nah, pada bagian yang menaik itu disebut bagian ascending colon. Lalu bagian yang mendatar itu disebut dengan transverse colon. Nah, bagian yang menurun atau descending colon dan berakhir pada anus. Nah, usus besar ini berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka usus besar yang akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, apabila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan akan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme yang dapat membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Nah, sisa-sisa makanan yang tidak dipakai oleh tubuh beserta gas-gas yang terlalu berbau atau disebut lincah dan akan dikeluarkan melalui anus berupa feses.
terakhir, maka akan berakhir di rektum atau anus. Nah, rektum merupakan suatu lubang pembuangan feses dari dalam tubuh. Sebelum dibuang melalui anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Nah, apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan menutup anus. Secara umum, sistem pencernaan mamalia. Nah, pada hewan tingkat tinggi, makanan dicerna di dalam saluran khusus yang pada umumnya sudah berkembang dengan baik. Jadi, pencernaan makanan pada hewan ini berlangsung di dalam organ gastrointestinal secara ekstraseluler. Nah, sistem gastrointestinal ini tersusun atas berbagai organ. Secara fungsional dapat dibedakan menjadi 4, yaitu daerah penyimpanan makanan, daerah penerimaan makanan, dan daerah pencernaan serta daerah penyerapan nutrien. Yang pertama adalah daerah penerimaan makanan. Nah, daerah ini berguna untuk menerima makanan dari mulut. Mulut biasanya dilengkapi dengan gigi dan kelenjar ludah yang dapat membantu proses mengunyah dan menelan makanan. Nah, di dalam ludah itu terkandung berbagai substansi amilase atau enzim pencerna karbohidrat pada beberapa mamalia, serta toksin pada ular berbisa dan antioglukan pada insekta atau penghisap darah. Selanjutnya itu ada daerah penyimpanan. Nah, daerah penyimpanan makanan ini terdiri atas empedal atau gizzard dan lambung. Organ tersebut merupakan pelebaran saluran gastrointestinal pada bagian depan yang memiliki fungsi utama sebagai penyimpanan makanan. Lalu yang ketiga itu ada daerah pencernaan dan penyerapan. Nah, pada proses pencernaan secara lebih sempurna dan penyerapan sari-sari makanan berlangsung di dalam usus. Nah, bahan makanan tersebut adalah karbohidrat, lipid, dan protein, dan dicerna lebih lanjut dengan bantuan enzim yang akan diubah menjadi komponen-komponen penyusunnya agar dapat diserap dan digunakan secara optimal oleh hewan. Nah, secara garis besar, enzim pencernaan pada hewan dapat dikelompokkan menjadi 3 enzim pemecah karbohidrat, pemecah lemak, dan pemecah protein. Dan apabila proses pencernaan telah mencapai maksimal, bahan makanan tersebut akan berubah menjadi bahan yang sederhana agar lebih bisa untuk diserap. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.